Jadi bagi siapapun yang lagi cari rumah, mau jual rumah ataupun butuh uang. Kode apa tuh? Kode perangkas gua. agak mikir gitu tadi. Iya, antara Ini untuk BTS kan? berarti biasa ya. Betul Angel. Halo pecinta properti, kita ketemu lagi di unboxing Golden Property Award 2021. Tuh. Saat ini kita sedang berada di kantor pusat Era Indonesia. Betul, di mana kita ini di sini mau unboxing. Betul, Dan unboxing. memang belum lama ini Era Indonesia mendapatkan penghargaan Golden Property Award 2021 kategori Property Agent terpercaya. Betul. Nggak cuman itu, ada juga loh dari Pak Darmadi Darmawangsa, di mana dia juga menerima penghargaan di Golden Property, di mana dia menjadi toko property broker yang berpengaruh. terpercaya ya. Betul. Betul sekali. Jadi bagi siapapun yang ingin tahu lebih jauh tentang Era Indonesia, ikuti unboxing di siang ini. Betul. Ayo kita ikuti. Come on. Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property World. Saat ini kami di video unboxing nih. Ini ada Pak Darmadi, nggak usah kenalin lagi deh ya. Ini Pak Darmadi Darmawangsa. Ini sebagai apa di sini, CEO ya? Apa ngomongnya? Iya, CEO, Presiden Director. Ya tergantung maunya aja deh. Pokoknya ini pemimpin puncak di Era Property Agent ya. Jadi ini pada kali kita bincang-bincang. Kita juga nggak tahu mau bincang apa sebenarnya nanti ya. Kita ngobrol aja. Jadi sebenarnya ini video unboxing ini kita mau memberitahu ke masyarakat ya. Karena Era pun saat ini udah menjadi most trusted real estate agent. Wah, terima kasih nih Pak Ali. Itu luar biasa lah. Jadi itu dari Golden Property Award 2021. Yes. Kemudian Pak Darmadinya, nah ini juga udah sebagai most influential property figure in brokerage. Yes, ya. thank you. Ini Pak berapa lama Pak? Ini gue kayak resmi di sini kayak formal. Sebenarnya udah high semua. Tapi nggak apa-apa lah ini. Pak ini sejak kapan Pak di? Ini mulainya dari Era atau sebelum Era di mana? Oke, ya ini mungkin saya ini orang yang paling menarik sebenarnya ceritanya di dunia properti Pak, karena ini kalau gini dia jadi host nanti. Biarkan aja dia bicara ngomong banyak. Ketika saya pulang dari sekolah dari luar negeri, itu saya pulang tuh sekitar tahun 96 akhir gitu ya. Dan itu udah mulai masuk deket-deket ya? krisis Itu gue baru lulus kok. Sama-sama lulus. Oh iya, ya 96. Beda dia luar negeri, gue lokal. Ya, jadi ketika pulang itu saya diperhadapkan dengan situasi yang sangat berbeda ya, situasi properti yang cukup mulai mencekam pada saat itu. Nah, berarti selama 2-3 tahun pertama itu saya kerja di developer, ya. Saya kerja di Intiland. Bagus. Saya kerja di Intiland ya. Dan kerjaan saya itu memang sesuai dengan bidang yang saya gelutin, yaitu ya namanya juga latar belakang civil engineer, maunya kerja di proyek Pak ya. Tunggu, ini civil engineer ya? Ya, civil engineer. Tapi ini nggak kelihatan civil engineer. Udah berubah. Udah berubah. Ini nih berubahnya di mana? Ini kan beda ya. Ini sekarang jadi motivator loh ya. Jadi ini kalau yang belum tahu, ini Pak Darmadi Darmawangsa ini saya di Era ini motivasi kemana-mana juga. Dan tadi gue baru tahu nih, ternyata civil engineer. Iya. Itu kenapa bisa berubah menjadi kayak gini? Iya, ini civil engineer itu menarik sekali. Hampir semua orang-orang civil engineer itu bisa masuk ke semua sektor. Di bank ada, di bank banyak orang civil engineer. Ya, saya salah satunya gitu ya. Ceritanya sebenarnya begini Pak. 3 tahun itu kita kerja di proyek ya. Saya kerja di 2 proyek ya di Intiland itu, dan kerjanya ya construction manager waktu itu ya. Dan Anda tahu 98 kita krisis moneter, dan jujur nggak ada kerjaan tuh. Semua proyek high rise apalagi ya, henti semuanya ya. Nah, di situ di satu sisi itu saya tuh diperhadapkan dengan apakah saya mau tetap di civil engineering ini yang mungkin butuh waktu nih untuk stay, atau saya mau cari tempat yang lain gitu. Ya saya apply lah kerjaannya, namanya juga masih muda ya. Apply kerjaan. Udah tua ya? Ya, apply kerjaan. Sama masih muda juga. Masih muda ya. Ya, apply kerjaan, dan ya macam-macam kerjaan yang saya ngelakuin Pak. Saya nggak usah sebutin lah. Agak aneh juga. Lebih melenceng dari apa yang seperti yang saya kerjakan sekarang gitu ya. Saya pernah juga saya kerja di perusahaan sawit ya, sebentar aja gitu ya. Jadi hanya pengen nyari tempat yang cocok gitu ya. Dan memang akhirnya balik lagi ke properti. Tapi kali ini baliknya ke Era. Enggak, tapi serius ini
ini di sini aja, saya masih penasaran nih. Ini kan dulu masih civil engineer. Yes. Ini saya balik-balik sana lagi nih. Ada momen khusus nggak sih? Apa dulu memang udah bakat ngomong ya? Enggak, itu malah yang menarik. Nah itu kenapa tuh? Itu menarik. Bahkan sebenarnya ada blink moment nggak? Terus tiba-tiba switch gitu? Nggak pernah kepikir gitu. Bahkan sebenarnya perpindahan pertama itu adalah dari seorang civil engineer yang biasanya lebih teknikal, lebih teknikal gitu ya. Lebih sebenarnya tidak mau bertemu dengan manusia. Betul. Ya, lebih senang dengan angka, lebih senang dengan pekerjaannya. Kemudian di dalam kondisi krisis ini menuntut sebuah perubahan, yaitu saya ditawarkan waktu itu karena udah nggak ada kerjaan lain nih, ya jujur, ya saya ditawarkan ya bagaimana kalau mau masuk dunia marketing nih kayak era ini gitu. Itu sempat membuat saya berpikir apa cocok ya, apa mubazir ya semua yang saya pelajari, kemudian harus mulai dari nol karena saya bukan orang marketing, betul. Tapi memang karena nggak punya pilihan banyak, saya cobain dulu gitu. Ya. Saya cobain dulu, bukan artinya saya malah karena nggak punya pilihan ya saya coba dulu gitu ya. Nah coba dulu itu masuknya di era itu mungkin sekitar tahun 99 lah ya, tahun 99 saya masuk di situ dan saya langsung ditugasin itu untuk jual franchise. Aneh kan, saya tuh bukan orang sales gitu, saya nggak ngerti jualan gitu, kemudian disuruh jualan franchise gitu. Nah itu challenge bagi saya juga. Tapi bukan jualan langsung ya, jadi betul jualan franchise. Harus jualan franchise, bertemu dengan orang yang mau beli franchise, kemudian membuat dia, mengedukasi dia, kemudian mengajak dia join. Ya itu semua kan. Ini nggak nyangka kan? Ini jangannya yang stakeholder properti yang lain pun nggak nyangka dunia civil engineer kayak gini. Iya, memang nggak nyangka ya. Nggak nyangka, nggak ada nyangka. Saya juga baru tahu loh, nih kan makanya saya ini aneh. Ini dengan dulunya bukan introvert sih, dia nggak mau ketemu orang lah ya. Saya mungkin bisa dibilang introvert, lebih agak introvert. Kemudian karena sudah terjun ke marketing, sales mau nggak mau jadi extrovert. Nah itu prestasi di ketika jual franchise itu gimana tuh? Jelek sekali prestasi jelek sekali jujur. Jelek sekali Pak. Karena mungkin karena saya nggak biasa. Mana ada orang sih dari pemain tenis pindah jadi pemain sepak bola langsung jadi juara. Michael Jordan aja waktu pindah jadi pemain baseball jadi kayak orang bodoh kan ya. Sama saya juga jadi orang bodoh. Gagal saya Pak jual franchise Pak. Iya gagal tapi saya belajar sesuatu gitu ya. Terus kenapa kalau gagal kenapa masih dipercaya di era? Nah itu kan. Ya itu setelah gagal, kebetulan yang punya era waktu itu memberikan saya opportunity lagi kan. Yuk jual franchise kurang bagus. Yuk mau gimana nih? Saya lihat-lihat. Emang rezekinya bagus ya. Saya lihat-lihat juga gini. Nah ini yang menarik sebenarnya. Perubahan itu kan ada momen perubahannya. Satu hari itu kalau nggak salah di tahun 2000-an gitu ya, awal sekali ya. Era itu manggil pembicara semacam kayak pembicara motivasi, selling gitu. Jago nih orang ini. Ya saya nggak sebut siapa ya. Orang ini tuh datang ya pakai bahasa Inggris lagi ngomong lelucon gitu ya. Kemudian setelah 1 jam lebih gitu ngomong selesai. Nah, yang keluarin bayar dia itu saya waktu itu. Nah, saya bayarin dia, saya masih ingat tahun 8. Itu yang tertantang ya. Kenapa gue gak kayak gitu? Ya. Tahun 2000 itu saya keluarin cek untuk dia bicara 1,5 jam ya, 18 juta Pak. Sekarang bayarannya berapa? Saya nggak tahu tuh orang sekarang bayarannya berapa? Saya nggak tahu. Saya pro bono Pak. Ya, jadi ketika saya neken, saya mulai mikir, ini orang kok kerjanya ngebanyol doang, ngomong gitu ya. Bayarnya 18 juta. Gaji saya aja nggak sampai 18 juta waktu itu kan ya. Tahun 99, tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Saya pikir hebat bener nih orang ya. Nah, mulai bertanya sama diri sendiri, kenapa saya nggak jadi seperti dia sih, pengen gitu. Nah, seperti itu tuh. Awalnya dari situ. Itu tahun 2000 udah seperti itu ya. Tapi artinya itu jangan-jangan tuh momennya di situ ya. Iya, momen di situ untuk mulai melirik ke arah yang lebih luas. Pertama kali mulai speech di public audience kapan? Sebenarnya, nah dari situ sebenarnya saya minta ke atasan saya untuk bisa nggak saya jadi trainer gitu. Nah dari internal dulu. Oke. Ya mesti nyari panggung dulu Pak ya. Ya dia bilang kalau you mau kerja jadi internal ya boleh aja ngomong aja. You punya latar belakang pembicara nggak punya gitu kan ya. Hanya punya civil engineer tadi kan ya. Ya udah jadi pembicara internal tuh saya mungkin sampai 2003. Nah, saya pertama kali mulai ngomong di depan di luar era itu tahun 2004. Ya, tapi nggak ada kelas public speaking segala macam nggak ada ya? Nggak ada, otodidak aja. Nggak ada YouTube, nggak ada apa. Pertama kali nggak itu ya demam panggung segala macam nggak juga? Ya pasti semua orang pasti demam panggung lah ya. Namun bahkan sekarang pun bicara kayak gini saya masih demam panggung loh Pak. Banyak orang salah loh. Banyak orang pikir wah penyanyi itu hebat, pembicara itu hebat, dia nggak demam panggung. Demam panggung juga Pak. Namun zaman sekarang saya ketika bicara demam panggung saya beda sama dulu Pak. Kalau dulu saya bicara demam panggung saya, aduh
orang seneng nggak sih saya bicara gitu ya? Kalau masa bodoh. Kalau saya beda. Sekarang cuma panggung. Gue setelah bicara dibayar nggak sih? Itu yang paling saya takut. Sama. Kita pikiran kita sama ternyata. Oke, jadi setelah itu setelah ada kesempatan untuk bicara di internal, kemudian setelah itu gimana tuh? Dari eranya dari situ sampai puncaknya itu gimana? Menarik sekali nih, menarik sekali. Saya dapat adik saya kebetulan di daerah, dia bekerja di satu, dia adalah distributor adik kandung ya? Adik kandung, dia distributor handphone, satu handphone ya, terkenal zaman dulu ya. Kemudian dia bilang, kebetulan perusahaan itu pengen ada gathering. Kemudian dia ingat saya, kasihan nih kakaknya nih baru mau merintis jadi pembicara. Dia nanya, kakak saya itu pembicara loh. Meskipun belum pembicara ya? Belum punya track record gitu. Kemudian adik saya tuh dengan memberanikan diri bilang, dia bagus loh. Padahal bagus siapa yang ngomong gitu ya? Saya sendiri yang ngomong gitu kan ya. Jadi akhirnya saya dikasih kesempatan bicara, dan menarik sekali saya dikasih kesempatan bicara 2 session. Itu tuh temanya apa? Temanya bukan properti. Temanya yang pertama selling ya. Selling. Belajar sales dari orang yang gagal jual franchise. Kemudian yang sesi kedua ngomong kepada leader ya. Padahal saya nggak pernah punya pengalaman. Ternyata hidup itu sandiwara semua. Iya, sebenarnya benar Pak. Jadi sebenarnya saya nggak punya pengalaman, nggak punya jam terbang, tapi pengen coba ya. Makanya ada satu tertarik di Amerika, pernah saya baca ceritanya, ada seorang pembicara terkenal orang hitam, dia bicara mengenai bursa properti, mengenai bursa saham, dan kelihatan kayak orang kaya Pak. Tapi setelah keluar dia naik bus pulang. Jadi orang nanya, lalu tuh kok bisa naik bus pulang? Iya, saya bicara aja tahu, tapi tetap pulang naik bus gitu. Tapi itu pengalaman. Iya, pengalaman. Ya. Tadi gimana? Udah sampai bicara di depan pertama kali ya, setelah diumumkan. Nah, kita mau tahu sampai puncak era itu dipercaya gimana, Pak? Oh, di era atau dibicara? Enggak, tadi udah dipenjara di luar kan. Setelah itu sampai dipercaya di pucuk pimpinan era itu gimana? Apa ngelihat ini oke, bagus, kita tingkatin lagi sampai sebenarnya kalau saya melihat sih sebenarnya di era itu sebenarnya jenjang karir kepemimpinan tuh jelas sebenarnya. Sebenarnya udah dipersiapkan juga gitu ya. Jadi ketika saya handle era, waktu itu ada atasan saya namanya Pak Mujanto ya. Dia presidir di era, dan saya selalu ngikutin dia lah begitu ya. Dan saya belajar banyak dari beliau, dan yang menarik sebenarnya Pak Muji ini dengan saya itu kepribadiannya tuh bertolak belakang sekali gitu. Biasa gitu Pak. Nah, jadi saya beruntung. Kenapa beruntung? Karena kalau saya punya atasan itu kepribadiannya sama dengan saya, kemungkinan saya nggak belajar banyak gitu. Betul. Malah dengan orang yang kepribadiannya beda, saya malah banyak feedback juga sambil nge-adjust dengan beliau gitu ya. Jadi beliau adalah seorang koleris gitu ya, dan saya adalah orang sanguin gitu. Jadi orang koleris ketemu sanguin itu susah ketemu sebenarnya. Iya, susah ketemu. Tapi memang itu saling melengkapi sebetulnya. Tanpa disadari itu kita saling melengkapi kan. Nah, ini di era jadi udah berapa tahun tuh sebetulnya? Jadi 99 sampai sekarang ya 22 tahun ya. Almost 22 ya. Itu nggak ada yang tergantikan di era ya? Enggak. saya siap digantikan Pak. Saya siap digantikan. Saya tadi sebelum kita bicara ekosistem, ini menarik nih. Jadi kalau kita bicara properti ekosistem termasuk era sebagai real estate agent gitu ya. Artinya kan ada keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin mau masuk era. Iya. Ya, tapi semua kan belum ngeh lah gitu ya. Nah, itu kemudian era kan sekarang udah go public. Yes. Nah, kita mau tahu nih kenapa sampai era itu memutuskan untuk go public. Mungkin ada insight ada apa yang membuat itu masuk ke sana gitu. Belum ada ya real estate agent yang masuk sebagai go public ya? Saat ini belum ada. Belum ada. Nah, itu. Ya. Kenapa sampai ke sana? Karena tadi kita bicara mungkin hubungannya kayak ekosistem. Orang ngelihat ini era itu nggak hanya di situ aja loh, gitu kan? Sebagai perusahaan publik dia bisa lebih leluasa, lebih fleksibel dan segala macam. Gimana? Ya, saya rasa awalnya seperti begini Pak. Kalau jangan ngomong era dulu, semua perusahaan yang mau masuk ke publik itu sebenarnya punya tujuan. Kalau saya bisa tebak ya, pengen grow, ya. Kalau you hanya sebagai satu perusahaan kecil begitu ya, kemudian hanya terus grownya itu tidak signifikan gitu Pak ya. Iya, hanya biasa aja ya. Jadi kalau Anda mau punya quantum leap, Anda pengen cepat, sebenarnya mereka masuk ke pasar modal ini, IPO ini, supaya mereka mungkin bisa generating banyak funding yang bukan hanya satu owner saja Pak. Ya, ketika satu owner ini kadang-kadang kan dia punya resources limited gitu. Cara berpikirnya juga limited gitu. Cara melihat perusahaan juga limited. Tapi gini, itu apa ada hubungannya nggak? Saya mikir gini, apa ada hubungannya ketika era ini go public? Secara capital funding itu bagus, masuk banyak kan istilahnya ya. Iya. Tapi secara kualitas apa ada hubungannya nggak ya? Nah, ini era? Menarik sebenarnya. Karena ambil contoh begini Pak Ali. Era ini kan kalau kita lihat nih beberapa brand juga yang lain ya, tidak semua ya. Biasanya tuh yang tertarik beli perusahaan broker itu kan sebenarnya mungkin latar belakangnya developer gitu Pak.
Ya ini sama yang awalnya juga iya, seperti begitu ya. Karena developer merasa wah kalau saya mempunyai pasukan sales yang saya nggak usah gaji dan mereka saya bisa pakai jualan properti saya, why not begitu ya. Jadi idenya selalu waktu perusahaan seperti jenis ini yang tertarik itu developer, Pak. Namun dengan terbukanya digitalization zaman sekarang, semua sebenarnya pihak yang merasa punya andil bisa dapat sesuatu dari sebuah bisnis itu bagus. Ambil contoh sekarang bank digital, ambil contoh nih ya. Banyak sekali bank digital ownernya itu bukan pemilik, bukan orang yang punya profesi di bankers. Mungkin jangan-jangan yang beli bank digital adalah mungkin sebuah konglomerat yang punya bisnis sawit yang nggak ada hubungannya juga. Dengan kata lain sama aja kan, ketika era go public nanti pemiliknya bukan stakeholder properti aja. Oh bukan. Gitu kan? Iya bukan. Dan menarik Pak. Bahkan orang-orang yang bukan stakeholdernya properti, mereka menyumbangkan pikiran yang berbeda. Iya, betul. Karena kita terlalu statis mikirnya properti. Era ini lucu Pak. Zaman dulu banyak orang pikir bisnis era itu bisnis jual beli properti. Sebenarnya jujur sekarang ketika kita running era, bisnis era itu lebih bagaimana menciptakan sebuah ekosistem agent-agent properti supaya agent-agent properti ini nih bisa di-equip ya, diberikan kemampuan supaya bisa lebih menjadi profesional. Malah bisnisnya bukan bisnis properti, ini bisnis manusia Pak. Betul. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas manusianya? Iya. Nomor 1. Oh nomor 1 Pak ya? Udah memang udah dicap nomor 1 gitu. Ya. Pak ini berapa cabang ya? Paling besar era ya kali? Jumlah kantor. Sebenarnya kalau bilang paling besar, saya sangat yakin semua publik bisa ngecek ya. Apalagi kita perusahaan publik sekarang ya, kita ada 115 kantor. Ya. 115. Itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Agennya berapa banyak tuh? Agennya 4.392. Yang Pak Ali tadi nanya angka yang keramat. Agen kita 4.392. Kenapa keramat? Ya tadi Pak Ali kan nanya itu angka apa ya? Oh iya. Agen itu Pak. Oh iya. Itu angka keramat itu. Jadi oke. Tadi kita udah tahu semua ya. Jadi kan kalau kita bicara most trusted agent, dulu kita pun melakukan mysterious consumer Pak ke tempat-tempat yang agent ke era lah ya, kantor-kantor era. Dan luar biasa penilaiannya cukup bagus, servisnya cukup bagus, semua cukup bagus, jaringannya cukup bagus juga. Digital juga ini di YouTube di mana udah ada deh Pak Darmani. Jadi memang udah masuk migrasi ke digital. Ya zaman COVID ini semua orang kayaknya lebih concern ke digital ya. Mau nggak mau seperti itu Pak. Ada kesempatan untuk melakukan itu terobosan. Oke, thank you Pak Darmadi. Ini kita udah berjam-jam di sini. Oke. Ada closing statement silakan Pak Darmadi buat memotivasi agent atau stakeholder lainnya. Ya, saya rasa jadi ikut go public gitu enggak ya? Saya rasa teman-teman ketika era masuk ke dalam IPO sistem dan memang kelihatannya belum gerak nih ya tahun lalu kita baru masuk, Anda akan lihat beberapa saat nanti ada gebrakan-gebrakannya. Sebenarnya tujuan era nggak ada bocoran Pak di sini Pak? Belum. Kita perusahaan publik kalau memang belum pasti jangan. Kalau publik mesti transparan kan? Ya transparan tapi jangan bocorin sesuatu yang nanti berubah kan nggak baik ya. Jadi kedepannya era ini IPO sebenarnya kita tujuannya pengen besar karena bisnis ini tidak akan bisa berlari cepat kalau kita nggak besar. Dan ketika kita besar yang diuntungkan adalah agent-agent dan kantor-kantor broker yang bergabung karena kita punya kapasitas untuk growing ya di dalam training ya, digitalization itu pasti akan membantu agent-agent ini. Betul. Dan at the end of the day bisnis yang namanya brand ya. Era ini tahun ini kebetulan udah usia 30 tahun, Pak. Ya. Masih muda lah, masih muda. Tapi itu. Zaman sekarang nyari perusahaan bisa bertahan 30 tahun itu nggak gampang. Ya. Jadi 30 tahun ini kenapa bisa berdiri sampai saat ini karena mempunyai brand yang kuat. Brand itu hidup. Hidup bukan karena seorang personalitas seperti saya saja, tetapi dari improvement yang ada di dalam brand tersebut. Oleh sebab itu, kalau agent-agent mau maju, mau bergabung, dia harus masuk ke liga yang terbaik. Kayak ambil contoh nih, Pak. Kalau Bapak main bola nih, main bola itu pemain bola yang dibayar gajinya paling gede mungkin ya, itu mungkin Liga Spanyol atau Liga Inggris ya. Kenapa gajinya paling gede di situ? Karena kompetisinya paling berat. Jadi saya selalu nantang kepada agent-agent, kalau Anda mau jadi top, mau hebat, masuk ke perusahaan-perusahaan yang kompetisinya bagus gitu. Supaya Anda juga punya benchmark untuk naik itu lebih cepat. Ya, luar biasa nih. Satu lagi pertanyaan Pak nih, kalau misalkan di kondisi digitalization, globalisasi ini property agent tergantikan nggak nih? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang saya tidak bisa hindari. Akankah property agent tergantikan? Bisa saja. Bisa saja. Namun itu kalaupun akan tergantikan, itu akan butuh sebuah proses panjang. Yang era lebih aiming sekarang adalah instead of creating robot yang nyelesain semua persoalan jual beli properti, kita lebih baik meng-equip kita punya agent seperti kayak Iron Man, Pak. Betul. Iron Man itu kan manusia, Pak. Tapi dia dilengkapi dengan banyak fungsional ini sehingga dia bisa tampil seperti robot. Ini pada kemudian era ini
terobsesi dengan Avenger. Ada era Avenger. Nah, itu era Avenger ya. Manusianya tetap manusia, tetapi di-equip dengan superhuman ini, Pak. Iya. Nah, era tuh lebih ke arah ke situ. Betul. Kombinasi yang luar biasa ya. Iya. Oke, salam properti. Thank you saya Ali Terang Hadain dengan Pak Darmadi Darmawangsa dari Era. Luar biasa, sukses untuk kita semua. Top. Thank you. All the Tos best. dulu dong. Yes. Good. Halo, kita udah ada di kantor Era. Ini PT apa nih, Bu? PT Era Graha Realty. Era Pak. Graha Realty ya. Ya. Kita mau lihat kantor Era apa tadi? Era Graha Realty ya. Ini betul. sebagai most trusted real estate agent dalam Golden Property Award 2021 ya. Betul. Kita mau keliling-keliling nih, Bu ya. Boleh, Kita mau silakan, tahu nih Pak. dalamnya kantor Era itu seperti apa. Ya, ini Iya. berapa banyak karyawannya kita akan ngobrol. Ini ada Ibu Aan sebagai Direktur Era Graha Realty. Iya, ya. betul, Pak Ali. Nah, ini kita izin Bu ya. Ya, silakan Pak. Nah, Apa mau dari sini? Nah, tuh. Ya. Ini nih pencapaian Era Iya, tahun Most 2021. Trusted Real Estate Agent Company. Iya. 2021. Betul. Pak Darmadi Darmawangsa juga sebagai Most Influential Property Figure in Brokerage ya. Oke. Iya. Nah, Ibu, Oke, kita silakan dipandu, Pak. Bu. Atau mau di ruang sini dulu? Oh, boleh ini. Iya. Ini apa Kita nih nama ada ini? ruang lounge Pak di sini. Oh, lounge ya? Ya, ruang lounge. Bisa juga kalau misalnya para marketing atau member broker kadang-kadang ada transaksi di Jakarta Pusat sebelum pandemi ya. Oh, ini mesti transaksi miliaran ini baru masuk sini nih. Kalau enggak bisa ya. Enggak, Pak. Kalau mau Iya. ketemu klien misalnya Iya. di pusat terus jauh dari kantornya, mereka juga bisa book untuk datang ke sini. Iya. Itu sebelum pandemi, Pak. Sebelum pandemi. Iya, pas pandemi kan nggak bisa Oh, ya. nggak bisa. Ah, Tapi mudah-mudahan transaksi tetap jalan, Bu ya. Tetap, Pak. jalan. Tetap. Luar biasa. Iya. Oke. Di Mari, sini, Pak. di Ya. sana ada. Oh, di sini masuk ruang kerja nih kita ini. Iya, masuk ruang kerja, Pak. Silakan, Pak. Ini bagian-bagian apa aja nih, Bu? Nah, ini di sini departemen IT kita. Oh, itu Lalu IT. di sini Pak Juni dengan departemen Halo, Finance ini Accounting. Pak Juni ya? Ya, Pak Juni, kepala sukunya. Kepala suku. Ini uangnya di sini semua, Pak ya? Iya. Nanti lihat tuh transaksinya berapa tuh. Iya, banyak Pak transaksinya, Pak. Lagi Oke. pada sibuk. Lagi pada sibuk. Iya. Sorry sini- diganggu ya ini nih. Ya, di sini ada Pak David. Pak David nih bagian training. Oke. Nah, beliau lagi ngasih training. Lalu di sini ada Pak Edward, dia bagian legal. Oke. Iya. Ini udah Lalu terbuka di- semua ya semua. Ini Nggak semua apa-apa. karyawan berapa, Bu? Karyawan kita sekitar 35-an, Pak. 35 ya? Iya. Nah, Selama pandemi nggak ada pengurangan? Ada penambahan? Enggak, Pak. Ya. Oke, Nah, oke. di sini bagian video nih, Pak. Oh, Bagian video ya. kreatif. Lalu di sini Oh. Tata, Sarah. Halo, bagian say hi. Lagi sibuk loh. corporate communication. Hai. Ini siapa namanya tadi nih? Dewi. Bu Dewi. Iya. Ini dengan Sarah. Sarah. Nah, Itu tuh yang tadi bantuin kita itu. ini Ochan. Ochan jagonya video, Pak. Iya, tadi bantuin kita buat shoot video. Iya. Satu lagi di sana? Tata. Tata. Ini bagian apa nih? Ini bagian kreatif Tata semua ya? di bagian corporate communication, Corporate communication. Pak. Iya. Di sana nih dengan Angel. Ini dulu tadi bantuin kita ini nih. Oh iya. Ini siapa Ini tadi? Siapa? Oni. Oni. Oni juga di Halo, Pak. bagian Ini kreatif. sebagai bagian David ini Oh, sana yang tadi ya? Oh, Iya. ini lagi ngungsi ke sini dulu nih. Ini kayaknya David agak-agak ini jagonya mojok. training, Pak. Ini enak nih, posisinya enak nih kayak ini. Ini paling strategis ya? Iya. Di sini orang kreatif Paling ngumpet semua. sini. Spot paling mahal ini. Makanya orang kreatif kita dudukan di sini, Itu Pak. Bu Angel lagi zoom. Ini lagi zoom. Say hello aja. Oke. Tadi ruang Pak Darmadi di sini ya? Nah, ruang Darmadi di situ, kita gangguin silakan. sedikit. Ini ada Iya. bos. Ya, buka aja, Pak. Halo. Tadi udah talk show sama kita ini. Kita masuk dulu. Kita ngerecokin kamarnya dulu deh. Silakan masuk dulu. Lagi buat quotes, setiap hari buat quotes. Ini mau upload ke Instagram. Wih, nyaman ini ruangan paling mahal ini. Oh, ruangan ini dapurnya. Hah? Ruangan paling mahal. Santai dulu gua nih. Aduh, Kopinya enak. paling bagus, Pak, di sini. Kopinya paling Pak. bagus. Iya. Masa yang paling bagus ini? Wah.
Ini ruangan yang untuk tempat untuk mikir banyak ide. Iya. Lihat Pak, bukunya tuh Pak, banyak banget Pak. Oh iya loh, dia banyak buku. Nggak apa-apa, gua recokin nih. Bro Darmadi gua recokin deh. Buku masak semua. Ini nggak pernah kan? Nggak pernah lewat sini kan? Di shoot kan? Nggak apa, ini mumpung ini gua shoot semua. Bukunya bagus kan tuh? Bagus. Yang kacau nanti. Yang nggak bagus tutupin ya. Nah, ini bukunya nih Pak, tak suruh Pak Ali baca nanti, ini bagus nih Pak, nggak dijual di Indonesia bagus Pak. Secrets of a Master Ya, Closer. tugas saya tuh baca-baca buku Pak, bagi-bagi ke agent ya, gimana supaya bisa. Ah, bukunya mana bukunya? Yang di. Oh, Wah, lupa dia mau buku sendiri dia. Nggak bisa buku orang lain. ada bukunya, ada. Saya udah ada, cuma kita kasih lihat lagi nih. Nah, Boleh lah ya. Ini fight like a tiger, win like a champion. Satu set semua. So, champion, ini apa nih? 101 tips motivasi dan inspirasi sukses menjadi juara sejati. Iya Pak. Warrior ini. Ini semua jadi kelas di pelatihan di era Pak. Wih, Tiga mantap. buku ini masing-masing menjadi satu kelas pelatihan. Udah kesampaian berarti dibayar ya dulu ya? Yang dulu kan kita ngelihat, oh kenapa dia bisa dibayar? Ini udah dibayar Oh dong iya, berarti? semuanya kayak begitu. Udah kesampaian, motivator yang dibayar. Thank you nih Pak. Oke, thank you. Ini buat saya nih? Hah? Buat saya nih? Ya jangan dulu deh, nanti kasih bagus Pak ya. Nanti saya kasih Pak Ali. Ini pokoknya buku-bukunya banyak nih. Enggak, udah ada itu saya berapa biji? Ada, oke. Saya beli sendiri loh. Thank you. Oke. Oke. Jadi ini dari dulu memang di sini Bu ya? Enggak Pak, di sini kita pindah. Tadinya kan kita di Intellian Tower ya. Oh iya, sejak lalu kapan di sini? Di sini 5 tahun ada ya? Oh iya, udah cukup. Ada ini. ya? 2013 ya? Tuh nggak berasa tuh sampai. Tapi udah nyaman ya? 8 tahun. Sama Pak Darmadi sama Ibuan nyaman kan? Kalau udah undang-undang kasih tahu saya aja sini. Tentu lagi ya. Iya. Oke, thank you ya. Iya. Sini ruangan saya. Ini ada ruangan Ibuan. Berantakan Pak. Kita recokin sendiri. Nah, ini bakunya sama ya? Iya Pak. Mewahnya sama. Ini ruangannya Ibu Aan. Kita masuki. Awas ada yang rahasia. Rahasia. Yang rahasia di shoot. Oke. Iya. Oke. Iya. Sorry ganggu ya, Bapak ya. Iya. Halo semua. Halo semua. Halo. Mereka serius semua Pak kerjanya Pak. Nyaman sini. Oke, tadi kita udah lihat-lihat kantor Era Graha Realty Bu An ya? Iya, betul Pak. Oke, jadi ini sekali lagi ini kenapa kita kesini, kita mau melihat gitu Bu ya, aktivitas di Era ini karena udah mencatat prestasi sebagai Most Trusted Real Estate Property Company, Iya, real estate agent ya. Betul, iya. Ya, thank you loh Bu An ya, kita udah udah diizinkan untuk keliling ya. Jadi sukses untuk selalu untuk Era, sukses untuk Ibu Aan. Thank you Bu. Thank you Pak Ali. Thank you semuanya. Sukses. Salam sukses selalu. Yo. Nah, tadi kita sudah diajak keliling-keliling sama Bapak Darmadi Darmawangsa dan Ibu Aan ya Angela di kantor pusat Era Indonesia. Jadi siapapun yang ingin jual beli properti dierakan saja. Di mana lagi selain di Era? Oke. See you, bye-bye.